Mahfud MD, Jawa, dan Madura saya kira menjadi topik perbincangan yang sangat menarik saat ini. Bukan hanya karena Mahfud MD menjadi satu-satunya orang Madura dalam sejarah Indonesia modern yang menjadi calon wakil presiden yang itu pun belum tentu juga menang ya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana peradaban antar dua pulau dan dua bangsa ini saling bertemu dan bersitegang dalam sejarah. Orang Madura hingga hari ini kalau mau pergi ke Jawa akan mengatakan naik atau ongke. Saya akan pergi ke Jawa berarti saya akan ongke ke Jawa atau saya akan naik ke Jawa. Kemudian ketika dia mau pulang ke Madura dari Jawa, maka dia akan bilang turun atau toron. Apa maknanya? Apakah letak geografis Pulau Jawa jauh lebih tinggi dari Madura sehingga kalau ke Jawa berarti naik atau ongke? Tidak juga. Ini sebuah anggapan peradaban bahwa Jawa lebih beradab dari Madura. Ada yang bilang kualitas manusia Jawa adalah grade A, sementara Madura adalah grade C. Makanya begitu jembatan Suramadu dibangun dan beroperasi sejak 2009 lalu, salah satu budayawan Madura terkemuka, D. Zawawi Imron, berharap tak ada lagi istilah naik, ongke, atau turun atau toron antara Jawa dan Madura. Karena berarti semua sudah setara ya, sudah tersambung. Saya membaca dari harapan sang penyair ini adalah kesetaraan dalam segala hal. Kesetaraan dalam akses pendidikan, akses ekonomi, kesetaraan dalam pembangunan manusia, pertanian, industri, dan seterusnya. Tetapi sepertinya itu tidak betul-betul terjadi. Kalau kita lihat misalnya satu saja soal Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur tahun 2022. Kabupaten Sampang nilainya 63,39, Bangkalan 65,5, Pamekasan 66,99, sementara Sumeneb 67,87. Angka indeks pembangunan manusia ini paling rendah di Jawa Timur itu ada di Sampang dan disusul oleh Bangkalan. Sumeneb dan Pamekasan meskipun bukan paling rendah, tapi masuk papan bawah. Ini artinya apa? Manusia Madura dibiarkan berada di grade C. Bahasa pendeknya orang Madura dibiarkan kurang cerdas. Pendidikan tidak berkembang dengan baik, atau mungkin model-model pengajaran dan fasilitas pendidikan di sana ya tertinggal dari Jawa. Saya mengalami itu sebagai orang Madura ya. Coba bandingkan misalnya dengan daerah yang tidak terlalu jauh dari Madura. Di Sidoarjo misalnya angkanya 81,02, Gresik 77,16, Surabaya 82,74. Sangat tinggi sekali. Jadi daerah-daerah ini menempati puncak terbaik indeks pembangunan manusia di Jawa Timur. Ini yang mungkin disebut sebagai grade A. Nah, persoalannya, mengapa begitu timpang? Bukankah Madura sudah tersambung dengan Jawa melalui jembatan Suramadu? Benarkah manusia Madura dibiarkan tidak berkembang? Ekonominya juga tidak berkembang. Hari ini lagi tren orang Madura membuka toko kelontong di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Jogja, Bali, Malang, hingga Surabaya. Yang itu kadang agak terasa miris. Karena selain tidak mesti semuanya berhasil, mereka juga harus bekerja 24 jam non-stop setiap hari dengan penjaga 2 orang. Ini rata-rata. Bayangkan. Dan itu kadang mereka bekerja bukan untuk milik mereka sendiri, tetapi bekerja pada orang lain. Ini mesti menurut saya menjadi perhatian Menteri Tenaga Kerja. Nah, inilah satu indikasi perekonomian di Madura tidak berputar dengan baik. Madura dikenal dengan tanah garam, tetapi nyatanya buruh produksi garam tak kunjung sejahtera di pulau ini. Malah negara masih impor dari India, otomatis harga garam kacau balau di sana. Maka wajar bila sering ramai upaya untuk mendeklarasikan diri Madura sebagai provinsi yang mandiri yang terpisah dari Jawa Timur. Itu dianggap sebagai salah satu cara yang dapat mengubah kehidupan manusia Madura lebih baik dan lebih cepat perkembangannya. Meski itu sulit terwujud, tetapi saya kira sampai saat ini pemuda-pemuda Madura belum padam semangatnya untuk menjadikan Madura sebagai provinsi sendiri. Sejauh ini konon tersandra oleh aturan pemekaran itu. Karena provinsi baru minimal harus memiliki 5 kabupaten, sementara di Madura hanya ada 4. Nah, kembali ke Mahfud MD. Apakah andaikan saja dia terpilih sebagai wapres akan membuat manusia Madura menjadi lebih baik dengan lebih cepat? Sulit juga untuk bisa mengatakan iya. Bisa jadi hanya sebatas sebuah kebanggaan belaka bahwa pernah ada orang Madura yang menjadi orang nomor 2 Republik ini. Tak lebih. Sejarah panjang Madura memang selalu dikangkangi oleh peradaban Jawa, bahkan sejak Indonesia pramodern. Coba saja dicek posisi manusia Madura sejak Kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, hingga Kerajaan Mataram. Semuanya saya mengistilahkan berada di the second position, posisi kedua.
Raja Arya Wiraraja atau Banyak Wide yang menjadi kebanggaan warga Sumeneb ternyata adalah kiriman dari Singosari. Dalam kisah Praraton ditulis bahwa Arya Wiraraja diturunkan jabatannya dari Nayapati atau penasihat raja menjadi Adipati di Tanah Merah oleh Kertanegara Raja Singosari pada tahun sekitar 1300-an. Tanah Merah dalam hal ini adalah Tanah Madura. Jadi sebutan Tanah Merah ini adalah tanah yang gersang saat itu. Sepertinya ada benarnya, karena memang tanah Madura itu cenderung berkapur dan tidak sesubur di Jawa. Lalu setelah Singosari hancur, berdirilah Majapahit. Dan ternyata salah satu ahli siasat Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit hingga dia mampu mengalahkan Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang, adalah Arya Wiraraja. Konon ketika Raden Wijaya membebaskan hutan Tarik yang menjadi tempat pembuangannya, banyak orang-orang Madura yang digerakkan oleh Arya Wiraraja untuk membantu dia. Yang paling heroik mungkin kisah Raden Trunojoyo yang merupakan cucu dari Cakraningrat I atau bernama Praseno. Cakraningrat I adalah ipar Sultan Agung dari Mataram. Jadi begitu Mataram menyerang Madura pada tahun 1624, dinasti Aryo Menger yang masih keturunan dari Raja Majapahit yaitu Lembu Petang dihabisi oleh Mataram sampai kukut. Hingga menyisakan satu orang yang diselamatkan sebagai tawanan perang, yaitu Raden Praseno. Dia dibesarkan di Mataram, dijadikan abdi keraton. Dia berperilaku baik, lalu dijadikan anak angkat oleh Sultan Agung. Wajar kemudian ketika dia memperoleh pendidikan ala keraton. Dia lalu dinobatkan sebagai pemimpin Madura dengan gelar Cakraningrat I pada 23 Desember 1624, bertepatan dengan Grebek Maulud, yang hari ini tanggal itu menjadi hari jadi Kabupaten Sampang. Tak hanya itu, Praseno juga dinikahkan dengan adik Sultan Agung yang dikenal sebagai Ibu Ratu Air Mata oleh orang Madura. Lalu sepeninggal Cakraningrat I, kekuasaan diturunkan pada Cakraningrat II. Nah, anak dari seorang selir Cakraningrat II inilah yang akan memberontak dan bahkan meluluh lantakkan Mataram. Dia adalah Raden Trunojoyo. Sejarawan Wycliffe menceritakan bahwa Trunojoyo sempat berkomplot dengan Amangkurat II atau Adipati Anom untuk menggulingkan ayahnya sendiri, Amangkurat I yang sudah tua. Amangkurat II waktu itu khawatir tidak diangkat menjadi putra mahkota di Mataram. Lalu dia berjanji pada Trunojoyo akan memberikan Madura sebagai kekuasaannya. Misi dimulai oleh Trunojoyo dengan menggeser Cakraningrat II ke Kediri, lalu bergerak menaklukkan Surabaya, Lasem, Demak, Rembang, Semarang, Tegal hingga Cirebon. Dalam misi ini, Trunojoyo dibantu oleh pasukan Karaeng Galesong, yaitu pendukung Sultan Hasanuddin yang lari setelah penaklukan Kerajaan Goa oleh VOC. Dukungan juga datang dari Kesultanan Banten dan Panembahan Giri di Surabaya. Hingga akhirnya Trunojoyo berhasil mengobrak-abrik Keraton Mataram di Pleret, kawasan Bantul, Yogyakarta, pada tanggal 2 Juli 1677. Mataram dikuasai. Konon sebagian pusaka Mataram juga sudah berhasil diraih oleh Trunojoyo. Amangkurat I lari menuju Tegal dan tewas di perjalanan. Tapi Amangkurat II malah khawatir dengan kekuatan Trunojoyo dan dia menyerang balik anak Madura itu. Sepeninggal Amangkurat I, Adipati Anom mendirikan kerajaan di Surakarta sekaligus minta bantuan VOC. Ini mungkin liciknya ya. Dengan syarat separuh kerajaan diserahkan pada VOC. Maka terjadilah pertempuran di Jawa Timur antara VOC yang dibantu oleh pasukan Arum Palaka dengan pasukan Trunojoyo. Singkatnya, Trunojoyo berhasil ditangkap di sekitar Gunung Kelut dan dihukum. Trunojoyo yang dulu kawannya kini dihukum mati pada 2 Januari 1680. Dia dieksekusi langsung oleh Amangkurat II. Sebelum menusukkan kerisnya, dia berkata kepada Trunojoyo, "Aku ampuni kamu dan mengangkat kamu sebagai Adipati Madura." Lalu keris itu ditusukkan hingga Trunojoyo tewas. Memang Amangkurat II ini dikenal kejam ya. Sejarah mencatat dia membunuh ratusan ulama pada masa kekuasaannya. Nah, dari cerita ini ada anggapan bahwa kerajaan Madura selalu menjadi sub dari kekuasaan kerajaan Jawa. Dari situlah barangkali istilah toron ya, atau ongke itu diasalkan dan digunakan oleh warga Madura. Kalau kita baca Bumi Manusia, karya besar Pramudia Anantatur, maka peran manusia Madura diwujudkan dalam bentuk darsam. Lelaki berkumis tebal, ya, bekerja sebagai kusir yang mengantar kemanapun Nyai Ontosoroh dan anaknya Anilis mau pergi. Dia juga sebagai pelindung Minke, tokoh utama dalam novel itu. Darsam digambarkan emosional,
senjatanya celurit. Saya tidak tahu apakah Pram memasukkan Darsam dalam novel masyhurnya itu dalam rangka sebatas pemeran sampingan, atau jangan-jangan itulah kognisi sosial yang ditangkap oleh semua orang, termasuk Pram, tentang manusia Madura pada waktu itu. Jadi ya semacam stereotyping tentang manusia Madura. Lalu bagaimana dengan Mahfud MD? Apakah dia menjadi petanda bahwa manusia Madura sudah levelnya setara dengan Jawa? Akankah dia setragis Raden Trunojoyo dalam politik nasional nanti? Atau sestrategis Arya Wiraraja bagi Majapahit? Atau sebatas penerima hadiah seperti Cakraningrat I dari Sultan Agung? Atau bagaimana? Ya, apapun bisa terjadi, termasuk Mahfud dan Ganjar bisa menang atau kalah. Tetapi sepertinya banyak orang Madura yang memberikan dukungan pada Mahfud MD. Baik orang Madura yang berada di tanah Madura maupun Madura Pandalungan atau Madura keturunan yang tersebar di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Seperti wilayah Probolinggo, Bondowoso, Lumajang hingga Situbondo. Ya, selebihnya apa yang akan dilakukan oleh Mahfud MD dan apa yang akan terjadi, ya kita lihat saja nanti.